Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya coba lanjutkan mengenai masalah biaya alat berat. Di dalam perhitungan biaya alat berat ini nantinya terkait dengan beberapa hal ya dalam kaitan penggunaan alat terhadap nilai biaya yang dikeluarkan. Biaya alat berat dibagi atas dua. Yang pertama owning cost atau biaya kepemilikan, yang kedua operating cost, biaya operasi. Di owning cost di sini dapat dilihat ada umur ekonomis alat ya. Jadi alat itu punya umur ekonomis sendiri. Kemudian suku bunga, pajak dan asuransi. Yang mempengaruhi owning cost ini tidak dapat diramalkan, artinya tidak dapat diestimasi ataupun dalam arti kata kita ada dugaan secara pasti karena setiap waktu dapat berubah-ubah besarnya ya. Seperti umur ekonomis alat ini tergantung paling tidak sering atau tidaknya kita dalam menggunakan alat, perawatan dan lain-lain. Suku bunga dan pajak dan asuransi ini biasanya terkait dengan nilai tukar keuangan kita terhadap nilai dolar ataupun yang lain-lain, baik itu nanti inflasi dan ataupun yang lain-lain. Kemudian operating cost, pemakaian bahan bakar di sini ya, biaya operasi, minyak pelumas untuk mesin dan hidrolis, umur ban, reparasi atau pemeliharaan, penggantian suku cadang baik itu khusus dan operator pengguna. Baik, owning cost di sini dalam artian biaya kepemilikan alat yang harus diperhitungkan selama alat yang bersangkutan dioperasikan. Apabila alat itu merupakan milik sendiri, biaya ini harus diperhitungkan karena alat semakin lama akan berkurang kondisinya, yaitu terkait dengan hasil produksi. Bahkan pada waktu tertentu juga bisa tidak berproduksi lagi, disebut sebagai nilai depresiasi karena terjadi penurunan bagian-bagian dari alat tersebut ya. Jadi sudah ada aus dan lain-lain. Nilai depresiasi ditentukan oleh harga beli alat ya. Nilai depresiasi ditentukan oleh harga beli alat, waktu didatangkan beserta perlengkapannya, perakiraan umur ekonomis alat, nilai residu alat ya, juga nilai reproduksi alat. Untuk menentukan nilai depresiasi alat dalam satuan waktu tertentu ada beberapa metode seperti berikut ini. Yang pertama namanya metode straight line method atau penurunan ataupun depresiasi tiap tahun ya, sama besar nilainya, atau sering disebut juga dengan metode garis lurus. Pada metode ini depresiasi tiap tahun diperoleh dengan membagi nilai reproduksi ya, nilai reproduksi dengan umur ekonomis alat. Contohnya begini. Ini saya ambil dari referensi buku. Harga beli alat 100 juta. Umur ekonomisnya diperkirakan 5 tahun ya. Nilai residu ya, nilai sisa akhir itu 20 juta. Maka nilai reproduksinya 100 juta kurang 20 juta dapat 80 juta. Maka depresiasi per tahunnya karena kita menggunakan metode straight line method 80 juta per 5 dari 5 tahun penggunaan ya. Jadi kan ada 5 tahun penggunaan nih umur ekonomisnya sama dengan 16 juta per tahun. Jadi nilai depresiasi per tahun 16 juta. Metode ini sangat sesuai digunakan apabila alat bekerja kontinu terus-menerus ya setiap tahun. Misalnya dapat diperkirakan kira-kira misalnya selama bekerjanya per tahun itu 2000 jam ya. Yang kedua, metode depresiasi alat yang kedua yaitu reducing charge method. Adalah metode untuk menentukan jumlah depresiasi yang menurun atau berkurang jumlahnya untuk setiap tahunnya. Pertimbangan cara ini ialah semakin tua alat, semakin menurun produksinya. Metode ini dibedakan dalam dua metode lagi. Jadi ada dua metode lagi, yaitu declining balance method, metode untuk menentukan jumlah depresiasi dari tahun ke tahun berdasarkan sebesar persentase ataupun persentase tertentu dari nilai buku ya, nilai buku kita pada tahun yang bersangkutan. Besarnya persentase dapat dihitungkan berdasarkan harga beli, nilai residu, dan umur ekonomis alat.
Nilai buku adalah harga beli alat dikurangi depresiasi yang telah diperhitungkan. Harga beli alat, contoh ya, ini contoh, kita masuk contoh, harga beli alat misal 30 juta. Depresiasi per tahunnya 40% dari nilai bukunya ya. Umur ekonomis alatnya 5 tahun. Nilai residunya 4 juta, maka harga beli alat ya, harga beli alat sama dengan di sini tadi 30 juta merupakan pembeliannya, ya ini dia. Depresiasi tahun pertama tadi mengenai masalah depresiasinya yaitu 40%. Maka depresiasi tahun pertama 40% kali 30 juta, dapatlah 12 juta. Maka tinggal nilai alat itu 18 juta. Untuk tahun keduanya itu dihitung lagi 80% dari 18 juta. 40% nilai depresiasi yaitu tergantung berapa hasil dari tahun pertama terhadap depresiasi tahun pertama. Itu dapatnya 18 juta, 40% kali 18 juta dapat 7 juta 200. Nilai buku tahun ketiga dikurangkan ya, 18 juta kurang 7 juta 200, 10 juta 800. Begitu selanjutnya. Tadi karena cerita kita 5 tahun ya, cerita kita 5 tahun, kita tabelkan saja bentuknya seperti ini. Dari 30 juta depresiasi 12 juta, 40%-nya dari 30 juta, 7 juta 200 hasilnya. Untuk depresiasi kedua dapatlah 18 juta. Untuk nilai pengurangan terhadap nilai buku depresiasi 18 juta, kemudian 40% dari 18 juta dapatlah 7 juta 200. Dikurangkan lagi dari 18 juta kurang 7 juta 200 dapatlah 10 juta 800. Sampai selanjutnya. Di sini yang menjadi catatan ada sampai ke tahun kelima. Tahun kelima di sini 40%. Depresiasi 1.555.200, dapatlah hasil akhirnya dapat dikurangi nantinya untuk tahun kelima ini. Tapi yang pasti dari tahun kelima ini 3.888.000. Dapat dilihat nilai buku tidak lagi mengalami depresiasi setelah mencapai nilai residu yang telah diperkirakan. Ya, pada contohnya di sini tadi kita ketahui nilai residu atau nilai sisa yang diinginkan yaitu 4 juta gitu. Tapi setelah kita hitung melalui reducing charge method, mohon maaf, mana tadi? Nah ini setelah kita hitung melalui reducing charge method mengenai declining balance methodnya, metode pertamanya, nilai residu atau sisa yang diinginkan itu 4 juta gitu. Tapi dari hasil perhitungan kita pada tahun kelima hanya 3.800.000. Maka kita bisa menggunakan nilai buku yang digunakan adalah nilai buku pada tahun kelima, yang mana 4 juta ini bisa kita gunakan sebagai target nilai sisa kita. Tetapi tidak memungkiri juga untuk kita pakai nilai kelima dari hasil perhitungan nilai declining balance method ini 3.800.000. Jadi bisa kita gunakan salah satu ya. Kita bisa menggunakan yang ini ataupun kita bisa menggunakan estimasi nilai sisa yang kita inginkan. Misal seperti itu. Kemudian metode keduanya yaitu dari metodenya reducing ini, pengurangan nilai alatnya, dapatlah nilai metode keduanya yaitu sum of the years digit method, yaitu di mana metode untuk menentukan besarnya depresiasi tiap tahun berdasarkan pada jumlah angka-angka dari tahunnya. Jadi pengaliannya terhadap nilai tahunnya dari umur ekonomis alat yang bersangkutan sebagai koefisien pembagi dan berdasarkan pada sisa umur ekonomis dari alat. Misalnya harga beli alat di sini 100 juta, perkiraan umur ekonomis kita buat 5 tahun. Misalnya nilai residunya 25 juta. Jadi nilai sisa terakhirnya diinginkan 25 juta gitu. Ya. Berdasarkan umur ekonomis alat, jumlah angka tahunnya yaitu kita jumlahkan. Karena tadi 5 tahun maka 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Jadi ada nilai pembaginya yaitu 15 nantinya. Nilai reproduksi berarti 100 juta dikurangkan nilai residu. Nilai residunya yaitu 25 juta. Jadi nilai reproduksinya 75 juta. Kita jadikan tabel. Rasio depresiasi di sini ya. Rasio depresiasi di sini dapat kita lihat nilai buku tadi 100 juta ya. Nilai reproduksinya 75 juta ya. Maka ini dikurangkan saja, dapatlah 100 juta kurangkan 75 juta dapatlah 25 juta. Kan begitu. Kemudian dari hasil
Ini untuk rasio depresiasi 5/15 ya, sorry. Rasio depresiasi 5/15 itu merupakan sebentar, mohon maaf. 5/15 dari ini, iya 100 juta dikurangkan 25 juta, dapatlah nilai depresiasinya 25 juta pada tahun pertama ya, pada tahun pertama. Kemudian untuk tahun kedua ya, dari 4/15-nya ya, dari 4/15 ini dapat dilihat bahwa 75 juta dikurangkan 25 juta ya. Jadi pengambilan nilai ini ya, pengambilan nilai 5/15 ini yaitu 5 dikalikan 75 ya, 5 dikalikan 75 sebentar. Saya hitung kembali. Baik, mohon maaf, saya tadi ada yang terlupa. Saya coba lanjutkan mengenai masalah nilai depresiasi yang ada. Jadi tadi sudah kita ketahui bahwa angka ini merupakan angka nilai reproduksi ya. Nilai reproduksinya dari sini. 100 juta dikurangkan 25 juta dapatlah 75 juta. Ini merupakan pengali. Sedangkan untuk umur ekonomis ini dijumlahkan karena 5 tahun tadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sama dengan 15. Kemudian saya sedikit terlupa, mohon maaf. Angka ini 100 juta dikurangkan 75 juta, dapatlah di sini nilai depresiasi awal bukan 100 juta dikurangkan 75 juta dapat 25 juta, tetapi nilai reproduksi 75 juta ini ya, 5 dikalikan 75 juta dibagikan 15. Nah, inilah nilai 25 juta. Jadi bukan pengurangan, mohon maaf sebelumnya, 100 juta dikurangkan 75 juta dapatlah 25 juta. Untuk berikutnya 4/15 dari 75 juta. 4 dikalikan 75 juta dibagi 15. Dapatlah 20 juta. Ini 20 juta, 75 dikurangkan 20 juta dapatlah 55 juta. Ini 100 juta dikurangkan 25 juta dapat 75 juta. Kemudian untuk berikutnya 75 juta dari nilai reproduksi dikalikan 3 dari sini ya, dibagikan 15, dapatlah 15 juta. Setelah itu 55 juta dikurangkan 15 dapat 40 juta. Begitulah selanjutnya ya, begitulah selanjutnya. Oke, baik. Maka dari tahun kelima pada akhir umur ekonomi Salat sebesarnya itu 25 juta sesuai dengan perakiraan. Jadi estimasi dari nilai residu yang ada yaitu 25 juta. 25 juta. 25 juta. Kemudian metode depresiasi alat yang ada untuk menghitung owning cost. Di samping menghitung depresiasi harus juga diperhitung suku bunga ya. Tadi saya cerita mengenai masalah owning cost, pajak, asuransi, dan biaya penyimpanan. Cara menentukan besarnya suku bunga, pajak, dan asuransi tiap negara itu berbeda-beda tergantung di negara mana alat tersebut digunakan. Nilai rata-rata untuk suku bunga, pajak, dan asuransi per tahun didasarkan pada nilai rata-rata alat selama umur ekonomis. Untuk menghitung dengan mudah, dapat digunakan rumus yang didasarkan pada nilai depresiasi dengan metode garis lurus ya, seperti berikut. P topi ya, jadi P ada garis di atas ini merupakan biaya rata-rata yang dikeluarkan per tahun, sama dengan P harga beli alat dikalikan N perakiraan umur ekonomis alat ditambah 1 tambah S salvage value atau nilai residu dikalikan N dikurang 1 per 2N ya. Itu untuk mencari
pajak ya, didasarkan pada nilai depresiasi dengan metode garis lurus. Kemudian contohnya seperti ini, harga beli alatnya 100 juta, nilai residunya, nilai sisa yang kita perkirakan 25 juta, umur ekonomisnya 5 tahun, nah, dianggap 2000 jam per tahun ya, diasumsikan 2000 jam per tahun. Kemudian misalnya suku bunganya 15%, pajaknya 2,5%, asuransi dan lain-lain 2,5%. Maka annual rate ataupun rata-rata tahunannya sama dengan 20%. Kita pakai rumusan tadi, P topi sama dengan 100 juta dikalikan N tambah 1 ditambah 25 juta N kurang 1 per 2 kali N. Ya, per 2 kali N ya, per 2 kali N. Ini N-nya nggak 50 ya. Ini N-nya 5 nih, salah tulis ini. Jadi dapatlah P topinya sama dengan 70 juta per tahun. Atau kalau dijadikan per jam, itu sama dengan 70 juta dibagikan 2000 jam. Dapatlah per jamnya 35.000. Sehingga suku bunga pajak asuransi dihitung melalui 35.000 dikalikan 20% dari annual rate ataupun rata-rata tahunan ini. Dapatlah 7.000 per jam ya, 7.000 per jam dari kondisi yang ada. Kemudian untuk operating cost, bahan bakar, untuk konsumsi bahan bakar, alat tergantung dari besar kecilnya daya mesin yang digunakan. Ya, dapat dilihat di sini. Apabila tidak ada perakiraan konsumsi, jadi kalau misalnya tidak ada perhitungan konsumsi bahan bakar, dapat kita gunakan pendekatan. Misal yang dari catatan yang ada ini referensinya bahwa 0,06 galon per jam HP ya, untuk mesin dengan bahan bakar bensin, 0,04 galon per jam untuk HP untuk mesin dengan bahan bakar solar. Perlu diperhatikan bahwa selama pengoperasian alat, mesin tidak selalu bekerja 100%. Misalnya pada alat gali, pemakaian tenaga mesin 100% hanya pada waktu menggali saja dan mengangkat tanah saja. Jadi pada proses bekerjanya saja yang dihitung. Sedang pada waktu bucket kosong, mesin tidak menggunakan tenaga penuh. Efisiensi kerja operator dalam 1 jam kerja juga tidak penuh 100%. Misalnya hanya 50 menit per jam ya. Jadi seperti yang saya sampaikan kemarin. Hal ini disebut dengan operating factor. Yang semakin besar operating factor, ya, makin besar pula tenaga mesin yang bekerja. Berbanding lurus ya sifatnya. Kemudian minyak pelumas. Kebutuhan minyak pelumas dan minyak hidrolis tergantung pada besarnya bak Carter ya, penyimpannya itu, dan lama periode pergantian minyak pelumas. Misal biasanya antara 100 sampai 200 jam pemakaian. Untuk kebutuhan minyak pelumas, minyak hidrolis, gemuk ya, dan filter biasanya pabrik pembuat memberikan perakiran yang dinyatakan dalam liter per jam atau galon per jam tergantung kondisi medan kerjanya. Kondisi medan kerja dibedakan dalam 3 keadaan, ringan, sedang, dan berat. Ya, dapat dilihat kondisi ringan, kondisi sedang, dan kondisi berat. Kondisi ringan, gerakan-gerakannya teratur dan banyak istirahat, tidak membawa muatan penuh. Sedang, gerakan-gerakan teratur, muatan tidak penuh. Sedangkan berat, bekerja terus-menerus dengan tenaga mesin penuh, ya, atau disebut dengan operating factor besar. Apabila dari pabrik tidak memberikan perakiraan konsumsi minyak pelumas, maka dapat diperkirakan sebagai berikut. Q sama dengan HP dikalikan 0,6 dikalikan 0,006 per 7,4 ditambah C per T. Q itu kebutuhan minyak pelumas yang kita inginkan, HP-nya daya mesin, C itu kapasitas bak Carter galon, sedangkan T yaitu waktu pemakaian. Ya, sedangkan T yaitu waktu pemakaian. Kemudian operating cost atau biaya ban ya. Di sini dapat lihat biaya ban tergantung dari harga ban di tempat alat yang bersangkutan dioperasikan dan perakiraan umur ban menurut pengalaman atau menurut rekomendasi pabrik pembuatnya. Besarnya biaya penggantian ban ditentukan sebagai berikut. Harga ban berapa kita ya, harganya berapa. Kemudian perakiraan umur ban berapa dikalikan rupiah per jamnya. Bukan rupiah per jam, satuannya itu rupiah per jam, mohon maaf. Rupiah per jam itu satuan akhirnya dari harga ban dan perkiraan umur ban. Kemudian biaya perbaikan atau pemeliharaan. Untuk menjaga kondisi alat agar dapat bekerja normal dan baik, perlu adanya pemeliharaan, penggantian suku cadang dengan yang baru. Faktor yang mempengaruhi besarnya biaya perbaikan alat adalah
kondisi pemakaian alat, kecakapan operator, dan adanya perawatan yang memadai. Besarnya faktor untuk menentukan biaya perbaikan dan pemeliharaan biasanya sudah ada rekomendasi dari pabrik pembuat alatnya. Yang besarnya tergantung dari kondisi pemakaian. Dapat dilihat di sini faktor perbaikan per pemeliharaan dikalikan harga alat dikurangkan harga ban per perakiraan umur ekonomis alat. Kemudian penggantian suku cadang khusus. Suku cadang khusus yang dimaksud adalah nilai bajak ya, rippernya misalnya. Kalau menggunakan ripper, ujung mata pisau pada bulldozer dan alat-alat khusus lainnya tergantung dari kerusakan yang ada. Lebih cepat dibanding suku cadang lain, waktunya berdasarkan kondisi tidak tertentu ya. Jadi agak susah untuk diprediksi, berarti tergantung pemakaian dan medan kerja. Untuk menghitung biaya suku cadang khusus ini tidak termasuk dalam pos perbaikan dan pemeliharaan, tapi dihitung dalam pos tersendiri. Jadi tidak digabung. Kemudian gaji operator. Untuk menentukan gaji atau operator, faktor yang pengaruh ialah kecakapan dan pengalaman operator, kemampuan pemilik alat, serta kondisi sosial negara yang bersangkutan. Berdasarkan analisis yang diuraikan di atas, Departemen Pekerjaan Umum mengeluarkan buku. Di sini ada buku pedoman tentang tata cara penggunaan peralatan. Dapat dilihat di sini kita bisa menggunakan nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh Kementerian PU. Ya, jadi ini dia 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai ke 15 ini merupakan faktor dari pengali dalam tahun sewanya. Kemudian di sini ada jumlah umur ekonomis peralatan, ada 15 tahun, 10 tahun, sampai terakhir 2 tahun. Kemudian jumlah biaya perbaikan selama umur ekonomis. Kita bisa melihat alatnya itu apakah 90% pekerjaan ataupun 65% dari kondisi alat ya, 90% dari kondisi alat atau 65% dari kondisi alat. Kita yang menentukan saja. Di sini kalau misalnya kita gunakan faktor pengalinya terhadap tahun sewa, misalnya tahun pertama kondisi alat 90%, umur ekonomisnya sudah 15 tahun misalnya, berjalan 15 tahun perkiraan kita, maka pengalinya 126 ya. Untuk tahun keduanya 118, untuk tahun ketiganya 110, begitu seterusnya sampai tahun yang kita inginkan. Kemudian yang kita inginkan misalnya sampai tahun ke-15, berarti terakhirnya itu 63,53 ya. Ini untuk tahun ke-10, ya ini untuk tahun ke-8, untuk tahun ke-6 dan begitu seterusnya. Nah, di sini cara pemakaian tabelnya, bulldozer Caterpillar D4 dengan harga beli 53 juta, umur ekonomisnya 5 tahun, maka 5 kali 2000 sama dengan 10 jam ya. Tadi seperti kita ketahui bahwa 1 tahun itu biasanya penggunaan alatnya 2000 jam. Dalam 5 tahun berarti 10.000 jam. Jumlah biaya pemeliharaan selama umur ekonomis diasumsikan 90%. Maka dari tabel 73 ini dapat kita ketahui nih ya. Tahun pertama 126 sampai tahun kelimanya 95,79. Ini kita kali saja. Mohon maaf. Ini dia pakai umur ekonomis 5 tahun ya. Umur ekonomis 5 tahun. Oh, ini dia. Bukan yang ini. Mohon maaf, saya salah baca. Umur ekonomis 5 tahun yaitu tahun pertama 252, tahun kedua 231, tahun ketiga 214, tahun ketiga 201 dan tahun ketiga 193 dengan kondisi 90% tadi ya. Ini 90%. Dari kondisi yang ada 90%. Maka dihitung saja secara langsung faktor pengali dikalikan harga beli alat per 1 juta. 1 juta ini nilai konstanta. Maka untuk per jamnya 252 dikalikan alat kita tadi 53 juta harga belinya per 1 juta. Maka per jamnya 13.356. Untuk tahun kedua begitu juga kita ganti faktor pengalinya 231, tahun ketiga begitu juga ganti 214,2, tahun kelima sampai 193,2 ya. Maka biaya sewa tersebut di atas belum termasuk biaya untuk bahan bakar, minyak, pelumas. Ini menghitung biaya sewa saja. Dan minyak hidrolis nanti bisa dimasukkan berapa minyak hidrolis, pergantian ban dan lain-lain. Jadi dalam rencana anggaran biaya kita bisa kita masukkan ya. Baik, itu dia untuk materi kita mengenai masalah harga alat. Sampai di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.